berkata, Tuhan kami mau selalu bersyukur buat setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Mau itu baik Tuhan, mau itu enggak baik Tuhan Yesus. Kami mau selalu berkata, Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan, hadirlah di tempat ini Yesus. Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berikan kami telinga seorang murid Tuhan Yesus. Hati yang gembur Tuhan, yang siap untuk ditabur Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus, semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang beracara buat ibadah LOG Teens kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan, semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Mari teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan dong. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani, keren-keren banget ya. Nah, buat teman-teman nih, sudah kelihatan semuanya. Yang pengen juga main di depan, boleh nanti ngobrol sama Bapak Yosua, ngobrol sama saya juga, sama Bapak Arfit juga dari WL, biar kalau ada teman-teman yang mungkin punya punya kemampuan nih, entah main musik atau nyanyi atau dance, itu biar bisa melayani sama-sama ya. Oke? Selamat sore semuanya. Mana suaranya nih? Selamat sore semuanya. Oke. Ini minggu-minggu ujian bukan sih? Atau bukan? Yang lagi sekolah, siapa di sini yang sekolah? Coba angkat tangan yang sekolah. Pada nggak sekolah ya? Masih pada sekolah kan? Oke. Di sini yang umurnya 17 tahun ke bawah, boleh angkat tangannya lagi coba. Yang tinggi dong. Mau dilihat dulu nih, mau di absen. Mau jadi bocil absen dulu. Oke. Pada udah tahu kan temanya hari ini tuh apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Coba boleh slide, silahkan ditayangkan. Mana? Salib aja, coba. Salibnya diganti dulu. Bisa ditayangkan? Oke. Coba kita sama-sama baca suratan terbuka. Katakan terbuka. Oke. Suratan terbuka itu apa sih? Coba kita next ke slide berikutnya. Mungkin hari ini saya nggak akan terlalu lama. Ya kalau Yosua tidak apa-apa ya. Aman-aman aja ya. Nanti ada pesan-pesan berikutnya nanti dari Bapak. Oke, surat atau pesan. Coba lanjut. Oke. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat merupakan sesuatu yang ditulis secara tertulis dalam bentuk tulisan. Pengertian surat secara umum merupakan sebuah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari suatu pihak pada pihak lainnya. Berarti dalam suatu pesan, apa yang mau disampaikan? Informasi. Ada sesuatu yang harus disampaikan buat orang lain. Misalnya gini nih, zaman dahulu ya, sebelum ada HP canggih seperti sekarang, sebelum ada video call, sebelum ada WA gitu kan, orang-orang atau zaman mama papa kalian mungkin masih pada surat-suratan. Oh, jangan mama papa deh, masih pada muda-muda mama papanya. Zaman kakek nenek kalian lah. Zaman kakek nenek itu khususnya juga kayak orang tua saya juga pada zaman itu, mereka masih pakai yang namanya surat yang ditulis manual. Nah, kakak sendiri nggak tahu ya, saya sendiri nggak tahu apakah teman-teman waktu dapat pelajaran bahasa Indonesia masih dapat nggak sih praktek tulis surat? Masih ya? Dear sahabat penaku, ada nggak yang kayak gitu? Masih nggak sih belajarnya? Ada yang masih belajar? Masih? Atau belum? Pasti belajar ya, karena menulis surat ini sistemnya itu akan selalu ada. Karena amit-amit gitu ya, nggak tahu nih, mungkin nanti kalau misalnya zaman tiba-tiba dark, kembali ke zaman gelap lagi, kita udah harus menulis surat lagi, kita udah tahu ya harus menulis suratnya. Nah, biasanya surat itu selalu apa ya? Isinya itu entah kita mau menyampaikan sesuatu buat orang yang
kita tuju, ya kan? Berarti ada dua arah nih, ya kan? Ini saya lagi nulis surat nih, saya mau ngirim surat buat Koko Yosua. Oke, surat cinta lah. Gitu. Nggak perlu udah biasa di kelas nih kan kita kalau di sekolah HP-nya diizinkan dipegang atau biasa dititipin atau disimpan? Disimpan ya, setuju ya, semua disimpan ya. Nah, terus kita nih kita relate dengan anak muda aja deh. Biasanya di sekolah itu kita pasti punya gebetan, crush, crush, bahasa agak crush kayak gitu. Pasti kayak aku suka sama dia, tapi gimana cara menyampaikannya? Nah, pada zaman kakak dulu, atau mungkin teman-teman juga mungkin ada kali ya kayak gitu ya. Biasanya kita nulis surat nih, entah nggak usah pakai nama gitu kan. Terus kita nulis nih, hai siapa namanya? Hai Santi, aku suka sama kamu nih. Terus di bawahnya terakhir, hehe, nggak tahu siapa, hehe aja gitu kan. Coba tebak aku ya, gitu kan. Nah terus kita mau ngasih, tapi kita nggak. Kita biasanya apa? Entah lewat temen atau kita kayak lempar, push, gitu kan. Ternyata nyampe-nya tuh bang, gitu kan. Salah saya. Tapi intinya gini, kita ketika menulis surat, kita ingin menyampaikan sesuatu, oke? Kita lihat dengan kehidupan kita nih sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Sebagai orang percaya, kita seharusnya menjadi surat yang bukan sembarang surat, oke? Tetapi menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Maksudnya dibaca oleh orang lain tuh kayak mana, gitu kan? Kok emang kita harus menulis sesuatu di badan kita, gitu? Ya kayak ini baca nih, baca gitu. Nggak mungkin kan? Terus gimana nih? Coba dong next. Selanjutnya ada apa ya? Nah, oke. Jadi di sini ada pertanyaan, kok ada Patrick lagi di sana. Menjadi suratan yang terbuka bagi Kristus. Nah, caranya gimana? Coba next lagi ya, Kak. Nah, kita coba buka, gak usah buka ya. Kita baca sama-sama ya. Agak panjang sih, cuma oke. Kita belajar sama-sama untuk membiasakan diri membaca firman. Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Yuk, sama-sama ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah membentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadamu. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Tuhan. Nah, di sini ada beberapa kata yang seharusnya ada highlight sih. Cuma di situ ada kata memberitahukan, menyelamatkan, mengabarkan, dan bukan Allah asing. Maksudnya gini, tadi kan kakak bilang ya sempat spill. Apakah kita harus mencoret-coret badan kita pakai tato ayat-ayat gitu keren gitu. Terus kayak nih baca nih, gitu kan? Hey, nih gitu kan nggak kayak gitu caranya. Gimana caranya supaya kita bisa dibilang sebagai suratan yang terbuka? Coba next slide. Ini dia caranya. Nah, tapi cara ini menurut pandangan pribadi kakak ya. Nanti saya kayak teman-teman juga mungkin kalau misalnya ada yang kayaknya caranya kurang pas deh. Nanti boleh kita ngobrol ya. Oke, nomor 1 itu ada apa? Perbuatan. Katakan perbuatan. Oke, perbuatan itu ada subteksnya di sana. Perbuatan kita mewakili karakter kita. Nah, cara kita untuk menjadi suatu yang terbuka dan bisa dilihat oleh banyak orang, salah satunya adalah lewat perbuatan. Maksudnya perbuatan itu seperti apa sih? Kita percaya kita hidup di lingkungan yang bersosial, betul ya? Siapa di sini yang tadi sekolah? Semua sekolah? Siapa di sini yang punya tetangga? Apa rumahnya di gunung? Jadi sendirian? Ya. Siapa di sini juga yang mungkin punya sahabat yang bukan seperti itu, maksudnya yang tidak mengenal Tuhan?
Banyak ya, pasti ada ya. Apalagi yang I'm sorry, yang misalnya kayak sekolahnya di negeri seperti kakak dulu juga. Banyak banget, mungkin cuma satu-satunya kakak yang crash on di kelas. Sisanya ya gitu, ya kan. Tapi perbuatan kita lah yang menjadi salah satu cara menurut kakak ya, menurut pandangan kakak, supaya kita bisa menggambarkan Kristus. Jadi dan kita bisa menjadi sukatan yang terbuka. Oke? Apakah jadi gini, karakter kita ya. Setiap orang tuh karakter banyak kan. Ada karakter yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang riang, ada yang suka ngomong, ada yang pemarah, kayak gitu. Nah, perbuatan yang bisa kita lakukan, kita kasih contohnya dari teman-teman dulu ya. Ya, oke. Sorry, jangan dari teman-teman, dari keluarga dulu deh. Yang punya saudara siapa di sini? Keisha ada pasti, ada banyak saudaranya. Ya kan? Bimo, Jewo, ini Jared nih. Ya kan? Siapa lagi tuh? Vincent juga punya adik nih. Ya kan? Banyak, masih banyak lagi. Nah, perbuatan yang bisa kita mulai itu kita bisa mulai dari dalam keluarga kita dulu. Oke? Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengambil keputusan ketika kita mengalami suatu permasalahan, misalnya di sekolah nih, nilai kita percaya nih habis ujian, wah ini pasti 100 ini kalau nggak 101, kayak gitu kan. Ternyata pas terima, misalnya misalnya Gilang, sini kamu Gilang, gitu kan, sini ambil nilai kamu, kita habis ujian bahasa Sunda, gitu kan. Dia pede nih, wah 100 nih, pasti 101 kalau nggak. Lihat ternyata 50. Bete kan, marah. Tapi kan gak mungkin marah kayak, ibu apaan sih? Gak bisa kayak gini kan? Gak bisa. Nah, ketika pulang, ditanyalah sama mamanya, gimana nilai ulangan bahasa Sunda kamu? Nah, sikap pertama yang bisa dilakukan adalah sahabatnya gimana sih? Apakah kayak, gak usah ditanya lah. Apakah itu benar? Enggak ya. Di situ pasti Gilang dihadapkan dengan beberapa option kayak tiba-tiba di depan marah, bete, menjawab, tidak menjawab, atau masuk kamar, gitu kan? Atau saat lari keluar, gitu. Jadi gini, perbuatan yang bisa kita lakukan untuk meresponi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, misalnya di sekolah, ya kita tinggal bilang, berani jujur sama orang tua, ya, jujur. Bilang, aduh, I'm sorry mom. Walaupun Sunda bahasa itu ya, ulangnya I'm sorry mom, ini nilainya ternyata 50. Ternyata apa yang aku belajarin beda banget gitu kan. Jadinya nilai aku kurang, tapi aku, nah terus kita bilang, kita kasih tahu sama orang tua kita sampaikan gitu kan, kita akan perbaiki lagi kayak gitu. Dan pasti oke lah, mungkin ada beberapa orang tua yang kayak, oh iya, tidur gitu kan. Atau misalnya kayak ada orang tua yang kayak, oh ya ada yang masuk kayak mana, apaan sih kamu makanya belajar benar. Nah, tapi respon kita juga bisa bilang kayak, ya udah sabar, nggak apa-apa, kayak gitu ya. Itu kita bilang dari perbuatan. Nah, komunikasi nih, ini juga 11-12 nih. Apakah cara kita berkomunikasi sudah baik dan benar? Nah, kalau kita ngomongin komunikasi, saya percaya nih ya, banyak anak-anak zaman sekarang yang kalau ngomong itu kebun binatang pasti ada, ya enggak? Iya. Benar enggak? Betul. Jangan bangga. Oke? Nah, karena gini, saya pun tidak memungkiri ya, saya pun pernah, nggak sering ya, pernah untuk ngomong hal-hal yang nggak baik. Nah, tapi percayalah, ketika komunikasi kita terbiasa dengan hal seperti itu akan menjadi kebiasaan. Oke? Kebiasaan terjadi karena terbiasa. Bisa karena biasa. Kayak gitu. Nah, gimana? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita percaya kalau mulut kita ini adalah alatnya Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang baik dan benar. Gimana caranya? Ini bukan buat teman-teman doang, ini buat saya juga ya, buat kakak pribadi juga ya. Gimana caranya kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik, tapi mulut kita selalu keluar kata kebun binatang. Wait, Tuhan baik sama kamu. Nggak mungkin kayak gitu. Nah, atau misalnya
tadi misalnya Gilang ditanya kan komunikasinya jelek ya misalnya dengan gimana nak ujiannya tadi, malah kamarnya udah slow banget, udah santai gitu kan, gimana nak ujiannya tadi, nah gitu kan, udah gitu kan, si Gilang udah langsung teriak gitu kan, terus tiba-tiba jadi mamanya langsung bete, enggak lah besok gue cari anak yang lain gitu kan. Itu bisa menimbulkan sesuatu nih, ucapan itu nih menurut Kakak ya, daripada perbuatan, komunikasi ini yang paling berbahaya. Kenapa? Kata-kata kita ini bisa bunuh orang loh. Bunuhnya bukan tiba-tiba langsung mati, gitu enggak. Tapi ketika kita ngomong sesuatu yang misalnya menyakiti hati teman kita, atau misalnya gini deh, misalnya ini kakak sendiri aja ya, aduh nih, udahlah, gak usah khotbah, jelek banget, gitu kan. Terus kita langsung kayak, alright, ini terakhir. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Itu mulut doang. Gak perlu pakai omongan yang kayak omongan yang jahat, omongan yang aneh-aneh, gak pakai kebun binatang, gak pakai segala macam hahaha. Bilang, kamu gak bagus. Gak usah khotbah lagi deh. Gitu. Itu respon kakak bisa jadi, ya udah, ini terakhir ya, last. Tapi apakah kita harus seperti itu? Apakah kita sebaiknya seperti itu? Tidak. Kita bisa selalu pada dasarnya kita akan selalu, manusia itu adalah tempatnya salah. Oke? Manusia tempatnya salah, kita pasti akan entah sengaja atau karena terbiasa pasti keluar kata-kata yang menyakiti atau kata-kata yang kurang pantas. Nah, di situ kita harus langsung ambil sikap. Apa sikapnya? Minta ampun sama Tuhan. Aku minta ampun nih Tuhan. Tadi aku ngomongnya terlalu berlebihan. Mungkin aku menyakiti teman aku. Minta maaf. Aku mau Tuhan bentuk aku supaya aku bisa menyampaikan hal-hal yang baik dan bisa membangun teman-teman, bahkan saudara-saudaraku. Ya. Terus yang berikutnya apa? Poin 3, baca. Melayani. Katakan melayani. Oke. Ada tuh. Dengan melayani kita bisa jadi suratan yang terbuka loh. Gitu kan. Nah, setelah kita tahu sih, dalam perjalanannya melayani ini bentuknya banyak, ya teman-teman ya. Melayani itu bukan cuma sekedar ada di atas mimbar, oke? Melayani itu bisa kita lakukan lewat kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi lewat perbuatan kita itu melayani juga. Misalnya kayak teman kita yang sakit, kita misalnya jenguk terus kita doain, oke? Lewat komunikasi kita juga, kita bisa lewat tadi yang doain itu juga mereka bisa langsung, mereka tuh pasti hatinya senang kayak gitu kan. Itu melayani juga. Dan kalau misalnya tadi kayak pertanyaan kakak di awal gitu kan, yang punya talenta, yang nggak punya talenta atau misalnya kayaknya biasanya sambil belajar gitu kan buat main alat musik untuk melayani di sini atau untuk nyanyi, aku sepertinya suaraku bagus. Di kamar mandi mama bilang bagus kayak gitu kan, bisa melayani di sini juga, bantu sama apa? Nanti akan dipandu kok sama kakak Afi juga, ada Yosua juga kayak gitu. Jadi pakailah kesempatan yang kita punya untuk melayani Tuhan, karena hidup adalah pelayanan. Oke? Hidup adalah pelayanan. Lanjut. Nah, habis itu kita ngapain? Berdoa dan minta hikmat supaya kita mengerti mau Tuhan itu apa. Doa ini memang kadang agak susah-susah gampang untuk dilakuin kayak gitu. Apalagi kayak misalnya gini nih, contoh simpel gini, habis selesai ibadah, ayo kita berdoa. Afid bikin doa, aku gak bisa berdoa, gak mungkin kan kayak gitu. Intinya dari berdoa ini yang aku bilang adalah ketika kita sudah melakukan bagian kita, ketika kita sudah, misalnya gini, kok kasih contoh lagi ya, kita udah baik sama teman kita udah melakukan banyak hal, misalnya yang buat teman-teman kita mungkin itu baik atau buat keluarga kita baik, tapi respon orang itu nggak baik. Apakah kita harus langsung berhenti untuk melakukan hal yang baik? Enggak kan? Kita bisa
meresponinya dengan hal lain, yaitu dengan cara berdoa. Nah, berdoa ini sangat-sangat fundamental menurut saya. Fundamental itu sangat-sangat basic sekali gitu. Doa ini adalah sarana kita ketika kita tuh udah nggak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Maksudnya dalam arti nggak mampu, kita bingung gitu kayak mau ngapain gitu. Dan akhirnya kita kayak bilang, kita tanya sama Tuhan kayak, Tuhan aku harus gimana nih? Kayak gitu. Jujur dalam beberapa minggu-minggu ini, kita juga lagi banyak masalah, lebih honest kayak gitu ya. Dan banyak hal yang kayak pertanyaan dalam benak kita kayak, kok bisa seperti ini ya? Kok harus seperti ini ya? Gitu kan? Kok Tuhan gak adil ya? Kayak gitu. Dan jujur banget nih ya, kakak tuh sebenarnya udah pengen ngomong sama Yosua. Yes, kayaknya gue gak bisa sharing deh, soalnya gue lagi kena masalah. Tapi, apakah itu respon yang baik dan benar? No. Ketika kita diberikan tanggung jawab sama orang lain, misalnya sama ketua kayak Yosua, atau misalnya kayak dikasih sama orang tua atau sama guru kita di dalam prosesnya kita mendapati ada masalah yang terjadi di hidup kita. Misalnya kayak tiba-tiba pensil saya kan kalian hilang gitu, kalian nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada pensil itu, padahal tinggal beli gitu kan. Tapi kalian nggak sadar, ini pensil kesayangan, aku nggak mau ngapa-ngapain lagi kalau nggak ada pensil itu. Nah, di situ kakak mengambil respon. It's okay, apapun yang terjadi, tanggung jawab harus tetap dilakukan. Oke? Respon yang paling penting dari semua adalah respon. Ketika kita menghadapi apapun, entah itu baik atau itu nggak baik, yang paling penting adalah respon. Nah, dari semua itu kita ada poin terakhir, yaitu diri sendiri. Saya, katakan saya. Katakan lagi saya. Oke. Mulai dari diri sendiri dulu. Oke? Kita nggak akan pernah bisa paksa orang lain untuk ngikutin apa yang kita mau. Jadi ini untuk menjadi surat yang terbuka, yang terlihat, karena kita gini nih, surat yang terbuka itu tadi seperti kata bilang ya, bisa lewat perbuatan, komunikasi, melayani doa dan dari diri sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Oke? Kita nggak bisa, kita tanamkan dalam diri kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain. Oke? Sepakat ya? Kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah diri siapa? Diri kita sendiri. Pasti nih, gak usah jauh-jauh, saudara deh. Pasti ada kelakuan yang bikin sebel banget dah. Ini kalau bisa gak jadi saudara, jangan jadi saudara lagi dah. Ya gak? Banyak gak yang punya saudara ya? Atau misalnya kayak orang tua deh, orang tuanya misalnya kayak cerewet banget, misal gitu ya, cerewet banget. Aduh nih kalau bisa Tuhan coba dikasih yang senang-senang aja biar ada cerewet lagi gitu. Atau kayak, tapi apakah akan selalu datang senang-senang terus? No. Pasti akan ada masanya, kalian yang bikin masalah, ya kan? Akhirnya diomongin. Tapi kita harus menyadari, seperti yang Abel tadi, meresponi. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Tuhan, bilang sama Tuhan, aku mau dibentuk, gitu. Aku mau, ketika orang melihat aku, apapun yang aku lakukan, apapun yang aku sampaikan, ada Tuhan di dalamnya. Senang gak sih ketika kita melakukan sesuatu tuh kayak gini, gak usah melakukan sesuatu. Senang gak sih ketika kita ngelihat orang yang reputasinya baik, ya kan? Di sekolah nih ada satu anak baik, kita tahu dia gak aneh-aneh, terus dan kita tahu dia Kristen, terus juga dia selalu dapat pujian dari orang-orang. Kita melihat dia senang apa bete? Senang gak ngeliatnya? Dia nggak punya masalah sama kita nih. Anggap dia nggak punya masalah sama kita, kayak dia menyenangkan sekali, begitu. Senang nggak melihatnya kita? Nah, seperti itulah ketika kita juga mengerti, gitu. Ketika kita mau untuk menjadi suratan yang terbuka, ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik dan benar, nggak harus selalu kayak bilang Tuhan Yesus baik sama kamu. Nggak harus. Karena kita hidup di lingkungan ya, mungkin nggak semuanya kenal Tuhan. Tapi lewat hidup kita, orang lain bisa ngomong kayak gini loh. Kok Jeho agak beda ya hari ini? Kok dia lebih glowing gitu kan? Udah kayak opat teong.
Kayak gitu. Ternyata aku nyaman deh. Ini misalnya bukan cewek doang ya, oke. Ini cowok deh misalnya kayak, misalnya gini nih, kakak ngomong sama Jeho, kakak seneng deh ngomong sama Jeho soalnya bawaannya adem banget. Kayak gitu kan. Nah, kenapa dia seperti itu? Dia memang terbiasa. Jeho ternyata punya caranya yang dia melakukan ini semua nih. Lewat perbuatan dia, lewat komunikasi dia menyampaikan sesuatu dengan tenang, ya kan? Tidak harus kita menyenangkan semua orang, tidak. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar, orang lain pun juga akan merasa, gitu ya, oke deh, kayak gitu. Ada kan di sekolah orang yang berpengaruh, misalnya kayak, misalnya Gilang lagi deh, Gilang ngomong sesuatu, Bu, alangkah baiknya kita membuat posisi kelas sesuai dengan formasi 4-4-3-3, begitu kan? Oh, bagus, Gilang, Ibu setuju. Nah, didengerin Gilang, terus ketika kakak ngomong nih, enggak, Bu, apaan sih, 4-3-3 alay, Bu, kita diam. Misalnya kayak gitu, Ibu gak suka sama kamu ngaco, gitu kan? Bisa aja. Tapi kenapa Gilang yang disukai? Ya karena ketika Gilang menyampaikan sesuatu, terus juga dalam sikapnya, dalam perjalanannya Gilang, setiap hari ternyata Gilang lewat hidupnya, dia menggambarkan Kristus itu sendiri. Iya kan? Oke, lanjut, coba ya. Oke, ada area of fokusnya nih. Tapi sebentar, ini kan ada catatan lagi sih. Oh iya, coba yuk kita buka sebelum kesini ya. Kita buka yuk 2 Korintus 3 ayat 3. Satu orang boleh bacain ya. Boleh ditayangkan, nanti baca dari depan nggak ada masalah. Kita belajar interaktif. Bisa dibantu kakak LCD? 2 Korintus 3 ayat 3. Atau yang siapa yang udah ketemu boleh bacain yuk. Oh silakan saudara Indonesia ya. Kamu nanti kamu di rumah aja. Silakan berdiri. Kalau usah kemik lah kalau keras suaranya. Monggo silakan. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu melainkan roh daging yaitu di dalam hati manusia. Amin. Katakan amin. Oke, terima kasih ya. Kita percaya nih ya, kita tuh bukan ditulis, kita sebagai surat bukan ditulis dengan tinta, ya kan? Dan juga bukan pada roh batu. Jadi dulu ya ada yang namanya istilahnya 10 Commandments, 10 perintah Allah. Masih pada hafal? Tidak. Tapi tidak apa-apa. Nanti dihafalin ya 10 perintah Allah. Nah, itu adalah caranya. Dulu itu caranya Tuhan untuk menyampaikan sama manusia. Ini loh yang Tuhan tuh senang untuk orang melakukan ini, yang harusnya manusia lakuin. Di dalam Beda sudah kayak jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tua, tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan, tidak boleh menyembah berhala dan lain sebagainya. Nah, ketika Yesus datang, Tuhan Yesus mengganti hukum itu semua dengan ada satu hukum nih yang Tuhan pernah bilang. Kalau kalian mungkin dengar ini waktu entah lagi sekolah minggu atau kapanpun, pernah nggak dengar ayat yang kayak kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segala tubuhmu. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu dari 10 hukum Taurat dulu itu Tuhan Tuhan gabung jadi 2. Jadi ada 2 nih. Hubungan vertikal dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan itu hubungan atas ke bawah itu hubungan Tuhan sama kita. Kalau horizontal itu hubungan kita dengan sesama kita. Kayak gitu. Nih, ini keren itu tulisannya ini enggak tahu sih. We are like a piece of paper that can be read by everyone. Kita seperti kertas yang bisa dibaca oleh orang lain. Ya kan? Ketika kalian tahu
satu orang ini suka bikin onar, sudah bikin masalah, troublemaker, kalian pasti bakal mencap dia pembuat masalah. Bener gak? Ya kan? Ada teman di sekolah nih, terus disenggol-senggol, bikin onar, hobinya rusuh. Padahal kita nggak tahu, nggak kenal, tapi kita langsung bilang kayak, oke, rusuh. Itu seperti kertas, kita langsung bisa kasih cap saja, bikin rusuh. Mau nggak dicap kayak gitu? Mau nggak? Enggak ya. Nah, apapun yang tertulis dalam hidup kita, bagaimana cara hidup kita, sikap dan tingkah laku kita, perbuatan kita, itu semua begitu terang benderang untuk dibaca oleh orang lain. Nah, jadi gini, kita langsung masuk ke sini juga, area fokusnya. Pertama, tadi seperti kakak bilang, kita coba untuk keluar dari keluarga dulu dan saudara seiman. Kita bisa mulai dari orang terdekat kita nih. Siapa sih orang terdekat kita? Dalam bosan pusing-pusing, ada mama papa kita, ada kakak adik kita. Kita bisa mulai dari sana. Sepakat? Setuju? Setuju ya? Terus cara kita berkomunikasi dengan orang tua kita, bukan cuma orang tua, saudara kita, bahkan teman-teman kita nih yang di dalam gereja ini juga. Kita sebisa mungkin, ayo kakak mau mengajak gitu loh. Mari keluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Oke? Karena kenapa? Ketika kita bisa memberikan sesuatu yang baik, seperti tadi kakak bilang, kita bisa menyampaikan sesuatu dan itu tuh bisa jadi pemicu dia, semangat dia tuh bisa langsung meledak. Oh, karena omongan dia, aku jadi semakin percaya diri. Thank you ya. Gitu. Terus, apalagi cara kita mengambil keputusan dalam konflik yang ada, ya kan? Nggak jauh-jauh di dalam rumah juga pasti ada masalah, ya kan? Sama saudara pasti ada masalah, sama teman gereja juga mungkin yang dulunya dekat tiba-tiba jadi jauh, pasti ada, kayak gitu kan. Yang paling penting adalah apa? Tadi kakak bilang satu kata, respon. Katakan respon. Oke? Selalu berusaha untuk kasih yang terbaik, walaupun orang lain nggak membalas apa yang kita kasih, tapi percayalah Tuhan nggak bobo, ya Tuhan lihat, dan kita akan semakin diubahkan jadi manusia yang benar. Lanjut. Terus lanjut ke siapa nih? Orang-orang yang belum kenal Yesus. Nah itu teman-teman di mungkin tetangga kita atau mungkin di sekolah kita, kayak gitu kan. Kita bisa menjadi teladan dan contoh yang baik lewat gaya hidup kita, dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Oke, lanjut kak slide-nya. Nah, terus tujuan akhirnya itu apa sih? Ada yang tahu nggak tujuan akhirnya menjadi suratan terbuka ini apa? Suratan terbuka tadi apa tadi kata surat fungsinya untuk menyampaikan apa? Pesan. Informasi. Ya, kan? Ada pesan yang disampaikan. Lanjut nggak? Great Commandment. Jadi ini film tahun 38. The Great Commandment ini maksudnya adalah amanat agung. Oke? Siapa sih yang tahu amanat agung? Ngerti nggak amanat agung? Kagak. Oke, kalau Pak ini kakak kasih tahu. Amanat agung ini adalah pesan yang Tuhan bagikan buat 12 muridnya sebelum dia berangkat ke surga. Bahkan lagi naik, terus Tuhan sampai bilang gitu. Coba kita bisa baca di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita ini kakak bacain aja ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa akhir zaman? Kita mungkin udah berangkat duluan, tapi Tuhan masih menyertai sampai akhir zaman. Ya, kita nggak tahu akhir zaman itu kapan. Tapi percayalah, tujuan akhir ketika kita menjadi surat yang terbuka adalah kita menjadi murid dan kita memuridkan. Katakan memuridkan. Siapa di sini yang mau jadi murid? Ayo dong, dicatat malaikat nih. Dicatat malaikat Jibril. Oke, Tuhan lihat ya. Menjadi murid lewat menjadi surat yang terbuka, yaitu menjadi the messenger. Messenger itu penyampai pesan buat orang lain, dan bukan langsung kayak tadi Nabi bilang langsung ayo cepat kita Kristus, no. Tapi
kita, lewat tingkah laku kita, lewat komunikasi kita bisa menyatakan ini loh Tuhan kita, tanpa harus menyebutkan namanya. Kita bisa kasih lihat sama orang-orang, dan orang-orang kan gak mungkin gak bertanya-tanya gitu loh. Kayaknya dulu gila gak begini deh, kok tiba-tiba dia jadi baik, kok tiba-tiba rasanya nyaman nih ketemu sama dia ya, kayak gitu. Nah, itu adalah dampak ketika kita sudah melakukan itu semua poin-poin yang tadi kita bilang. Terus coba ya sebentar. Oke. Surat yang ditulis itu surat yang tertulis ini tuh pastikan lewat apa yang kita lakukan itu tertulis dalam hidup kita. Jadi kita bisa menyampaikan ke orang-orang dan minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Ya, karena percaya deh, selalu percaya kita tidak akan pernah mampu tanpa bimbingan Roh Kudus. Kita nggak akan pernah bisa berjalan. Kita bisa sih jalan sendiri, tapi pasti akan naik rasanya ketika kita selalu disertai sama Tuhan. Ya, mau kan teman-teman di sini kemanapun kita melangkah, apapun yang kita bicarain, ada Tuhan di dalamnya. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau. Ya. Roh yang memberi dampak pada kualitas pelayanan kita. Jadi kita harus sukacita, tulus, tanpa pamrih. Jadi ketika apapun yang kita lakukan, kita semangat gitu. Mau ada masalah apa tuh kayak sebelum berangkat ke sini, aduh, kena hujan semuanya becek segala macam kan. Sepatu kesayangan itu sudah kotor. Aku mundur di pelayanan. Itu nggak bisa menghalangi kita loh. Pokoknya, aku nggak apa-apa nih kotor ya. Aku sudah mau naik pelayanan nih. Aku mikir sekalian nggak apa-apa deh. Jadi semangat itu tuh kita bisa tumarin ke teman-teman kita, iya kan? Jadi ketika kita melihat ih, kok dia mikir sih? Oh ternyata temannya terus tahu di sebelahnya, iya tadi dia kehujanan, tapi dia tetap semangat pelayanan. Kita juga bisa semangat, iya nggak? Iya dong. Pertanyaan lagi, sekali lagi kalian bertanya, apakah teman-teman mau jadi surat yang terbuka buat teman-teman di sekitar, buat orang-orang di sekitar kita? Mau nggak? Mau ya. Berikutnya ada slide apa ya? Putih. Ini dia. Oke, mungkin cukup sekian dari kakak. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya kira-kira kita akan main. Doa. Jadi keren ya, God bless you baju. Doa dong. Oh ya, sebelum kita lanjut kita sama-sama berdoa ya, kita tutup dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak, ajar kami, bimbing kami untuk menjadi suratan yang terbuka Bapak. Bukan cuma untuk buat diri kami sendiri, tapi kami boleh Bapak memberikan ini Bapak buat saudara kami, buat orang tua kami, buat teman-teman seiman kami, dan bahkan buat orang-orang yang belum kenal Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang pakai hidup kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus, biar setiap kali orang-orang melihat kami Tuhan, mereka bisa melihat ada Yesus di dalam hidup kami. Mari Tuhan pakai setiap kami, dimanapun kami berada, di sekolah, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, biarlah penyertaan-Mu selalu sempurna buat setiap kami. Mari Tuhan ajar kami untuk menjadi murid, sehingga kami boleh memuridkan Tuhan Yesus, sehingga genaplah Tuhan amanat agung-Mu Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak, tetap sertai kami, jangan pernah tinggalin kami Tuhan Yesus, karena kami mau berkata, kami nggak mampu di luar Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. Monggo, pokok. Terima kasih buat Kamika, buat firman Tuhan yang luar biasa. Diberkati teman-teman. Diingatkan kembali ya bahwa hidup kalian adalah suratan kasih Kristus yang terlihat
oleh banyak orang. Jadi jangan pernah mengeluh. Berat banget sih jadi orang Kristen, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sedangkan yang lain bebas. Ya kembali kalian ini anak Tuhan, bukan anak setan. Kalau mau jadi anak setan bisa, hiduplah semau kalian. Tapi kalau kita bilang bahwa saya anak Tuhan, berarti kita harus ikut hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut. Pak, capek ibadah hari Sabtu, harusnya di sana nongkrong di alun-alun. Saya di sini. Nggak masalah. Di sini kita menyenangkan hati Tuhan dan berkat yang Tuhan sediakan pasti lebih dahsyat. Amin. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu sampai nanti pengumuman. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu mengingatkan kembali. Di usia yang muda kami tuh kami gak mau mempergunakan hidup kami main-main. Kami gak mau mempergunakan hidup kami sia-sia. Tapi melalui hidup kami yang masih muda ini kami dipersiapkan untuk menghidupi firman. Hingga di dalam dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa memancarkan, kami bisa memperlihatkan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang bisa kembali kepada Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih dan kami yang memberikan persembahan Tuhan. Berkati setiap kami. Biarlah kami memberikan ucapan syukur dan berkati keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan dengan begitu luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bisa dijalankan. Beberapa pengumuman. Minggu depan kita akan dilayani oleh Kak Hizkia dengan tema gereja dalamku. Ya. Kenapa gereja ada di dalam kita? Nah, minggu depan kita belajar. Oke? Teman-teman, jadi supaya jangan cuma sekedar tahu gereja nggak? Ya itu yang bangunan tua, enggak. Gereja kalau bicara tentang bangunan, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, hampir berapa minggu di bulan Oktober ini kita harusnya semakin sadar bahwa gereja bukan hanya sekedar bangunan. Gereja punya arti yang lebih untuk anak Tuhan. Amin. Jadi ayo minggu depan kita belajar kembali tempat ini jam 4. Ajak teman-temannya supaya kita sama-sama bertumbuh. Jangan sampai generasi kalian jadi generasi yang gagal. Dalam arti apa? Banyak yang hidupnya tidak benar. Seperti tadi kan, kebun binatang pasti selalu keluar dari mulut kalian, teman-teman kalian gitu ya. Saya juga bingung gimana kebun binatang keluar tuh. Kalau gitu kita bikin kebun binatang di sini banyak ya. Ayo. Ada macan, ada gajah, ada semuanya. Oke, lalu poster Natal kita belum jadi ya. Oke, teman-teman, sebelum tanggal 25, tanggal 17 dicatat, buka kalender HP-nya supaya jangan sampai dia terlewatkan. Tanggal 17 Desember ya. 17 Desember 2022 jam 6 sore di tempat ini kita akan mengadakan Natal untuk teens dan youth. Biar tepuk tangan ya nih. Jadi dicatat jangan sampai nanti ada yang salah datanya jam 4. Ya, kita akan mulai jam 6. 17 Desember hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini kita akan Natal. Ya. Yang melayani mulai dipersiapkan. Jangan setengah-setengah, pokok gak mau. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik yang musik, baik yang dance, baik yang memberikan penampilan, WL single bahkan sampai ke LCD dan sound system. Bahkan Asyir berilah yang terbaik. Ya, capek kok setahun sekali. Masa kita nggak mau kasih yang terbaik buat Tuhan? Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita. Ya, setelah itu kan bisa liburan, bisa rebahan, leha-leha selama libur Natal dan selama libur tahun baru sampai bosan. Ya. Tapi selama persiapan ini tinggal ada 2 bulan setengah lagi. Yuk persiapkan yang terbaik yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Ya, luangkan waktu. Saya yakin semua belum ada yang kerja sampai 24 jam. Oke? Dan berarti yang namanya waktu pasti selalu ada. Asalkan niatnya mau atau tidak.
Ya, jadi tanggal 17 Desember hari Sabtu jam 6 sore kita datang tempat ini. Nanti posternya belum jadi, nanti akan ditampilkan. Kita akan dilayani oleh tamu dari Jakarta, Kak Dika. Bener ya, kalau nggak salah panggilannya Kak Dika. Pastor, pendeta muda yang luar biasa, merintis komunitas juga. Bahkan komunitasnya udah bukan cuma di Jakarta doang, tapi ada di kota-kota. Dan kita akan belajar supaya impartasinya bisa sampai juga ke LOG, bukan hanya di kota Kerawang, tapi di kota-kota Tuhan izinkan kami buka, kita bisa melayani lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Amin. Jadi persiapkan yang sudah ditunjuk untuk melayani. Ya, dari Asia berikan yang terbaik, musik, dancer, dan LCD semuanya. Bahkan kalau memang ada yang ingin terlibat dalam pelayanan juga bisa daftar. Bisa ke saya, bisa ke Ko Arvin, bisa ke Kak Evelyn, Kak Steve, semuanya. Bilang, Kak saya mau ikut melayani, Asia juga gak apa-apa di Natal. Ayo. Kenapa? Karena saya akan membuka secara umum. Kita akan undang gereja-gereja. Ya, kenapa saya tanya? Selain kita berikan yang terbaik buat Tuhan, kita juga berikan terbaik untuk jemaat yang hadir. Jangan sampai jemaat yang sudah memberikan waktunya untuk kita, pas dilihat, waduh, main musiknya amburadul, aduh, nariknya pada lupa gerakan, aduh, asalnya nggak senyum, aduh, LCD-nya telat mulu, ya jadi berkat teman-teman. Ya, kita melayani untuk yang Tuhan untuk yang terbaik, tapi juga kita melayani untuk jemaat yang ada berikan yang terbaik juga. Oke? Karena saya membuka untuk umum, untuk gereja-gereja, untuk orang-orang yang juga bukan gereja kita, bahkan bukan Kristen pun boleh datang. Makanya persiapkan dengan baik. Ya? Mau berkat lebih lagi nggak? Oke. Kita masuk Natal umum. Tadi kan Natal Tips dan Youth LOG. Sekarang Natal umum GBI Galumas diadakan tanggal 25 Desember. Ini posternya. Di tempat ini jam 9. Nah, berkatnya untuk kita adalah ini tahun pertama dan Natal perdana GBI Galumas dilakukan di tempat ini. Ya, tidak ada gabungan dengan gereja apapun. Jadi kita sebagai tuan rumah diberikan kepercayaan untuk melayani Natal. Siapa yang mau melayani Natal umum? Yang lainnya pada nggak mau, bingung ya. Melayani Natal umum, kapan lagi kita menjadi tuan rumah dan melayani di rumah kita sendiri? Bahkan kalian yang masih muda-muda dilibatkan. Biasanya kan kalau Natal umum yang tua-tua, tapi tahun ini saya secara khusus meminta kepada Bapak Gembala untuk dari teens sampai ke youth terlibat dalam Natal umum tanggal 25 Desember hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Pelayanannya apa aja? Oke, yang pertama LOG Dancer. Saya mau lihat tangan-tangannya yang masuk dalam LOG Dancer atau yang dance pada saat konser. Boleh lambaikan tangannya? Angkat tinggi-tinggi. Ada 1, 2, 3, 4. Ada beberapa yang gak hadir ya. Ada berapa total? Total. Ayo saya mau tembak. Katanya dancer ini paling susah dikumpulin. Saya mau tembak hari ini. Jangan sampai berkatnya saya kasih ke orang lain, teman-teman. Ya. Pelayanan itu yang buat Natal ada 8. Natal mana ini? Tanggal 17. Berarti 8 orang itu akan melayani juga untuk tanggal 25 Desember. Ya, dipersiapkan ya, kecuali abdi pulang kampung. Tapi kalau yang nggak pulang kampung, jangan pernah berpikir untuk duduk jadi jemaat. Oke, Tika, tolong ya dikoordinir. Berarti 8 orang itu, bahkan kayak Citra itu kan pulang tanggal berapa? 18 ya. Tanya,
Ci, tanggal 25 mau nggak melayani juga? Nanti gampang, gerakan kalian share via video. Semua bisa dilakukan. Ya, jadi ayo persiapkan. Jadi tanggal 25 yang akan menari di Natal umum, yang akan dilihat oleh ibu dan bapak-bapak 300 sampai 500 orang adalah kalian. Persiapkan yang baik. Oke, saya nggak mau lagi dengar, oh nih katanya nggak mau Natal, katanya capek abis Natal, Tis dan Yud terus Natal lagi tanggal 25. Setahun sekali. Jangan sampai berkatnya diambil orang Lain. Ya, jadi untuk LOG Dancer semangat. Bisa? Nah, Suaranya saya benar. Oh, kamu yang mau tadi. LOG Dancer bisa? Harus bisa. Buat Tuhan gak ada yang gak boleh gak bisa. Oke, itu yang pertama. Pelayanan yang kedua yang jadi berkat untuk kita adalah choir. Nanti choir di posisi kanan. Dari youth, teen, dan kids akan ada semua perwakilannya. Saya sudah megang kertas. Dan hari ini saya mau tembak, saya nggak mau nunggu-nunggu ngomongin di grup, nggak ada yang nulis. Semua yang di tempat ini. Yang mau melayani Tuhan di choir, nggak perlu punya suara bagus, asalkan mau melayani di Natal umum GBI Galumas. Yang pertama sebagai sejarah GBI Galumas mengadakan Natal pertama setelah 12 tahun gereja ini berdiri. Inilah Natal pertama. Siapa yang ingin bagian dalam sejarah? Yuk, tulis namanya. Ya, tulis namanya. Oke, ada pulpen? kita bawa. Nah, diantar. Oh, saya kan main drum, nggak masalah. Saya kalau juga saya ikut kok. Main drum. Tapi saya sesikan ketua panitia, sesi sibuk. Ya, semuanya, termasuk jemaat. Kalau memang ada kerinduan, karena nanti akan dibuatkan grup, akan dituntut latihannya karena tinggal 2 bulan setengah dan dituntut keseriusannya. Kembali, jangan sampai berkat yang Tuhan sudah berikan ke kalian tapi hilang begitu saja. Dari kids sampai dari youth juga sama, minggu depan akan saya todong. Dari kids sudah hampir ada 15 orang, jangan kalah sama anak sekolah minggu. Kalah gitu. Oke, Elo, hindarkan dari kamu. Kalau kamu emang ingin melayani Natal di choir, tulis nama dan nomor HP. Nanti akan digabungkan ke dalam grup choir Natal. Boleh nggak tanya orang tua? Ayo, apalagi yang sudah melayani aktif di LOG, jangan sampai nggak ambil bagian. Pengurus, ketua, kepala departemen, yang main musik, pelayan Tuhan, kalau sampai nggak ikut, kebangetan. Ayo, tulis nama dan nomor telepon. Saya tungguin, gak apa-apa, kita punya waktu lama. Ayo, Marcelo, kamu nggak mau jadi choir? Yang komitmen cepat. Kalau memang kurang, saya cari yang lain dari luar. Berarti kalian tidak mendapat berkat Tuhan. Hah? Nyanyi suara. Ya, nyanyi sambil gerak, ale gitu. Duh, buka-buka pada